memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus pelaporan ijazah. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan, karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Oleh Pak Jokowi. Monggo silahkan. Ini tamunya Pak Jokowi juga. Ini beberapa media juga masih ada di sini untuk wawancara, mungkin wawancara Pak Jokowi atau wawancara tamunya Pak Jokowi gitu loh. Ini semuanya pada selesai semua di sini, silahkan yang mobil. Ini mobilnya kamu. Mobilnya kamu ini Pak Pas Pampres juga sudah ini bersiap-siap. Jadi sudah selesai berfoto, tapi awak media dan beberapa tamu juga masih berada di sini karena di sini sambil istirahat, mungkin ya beliau jauh-jauh terus istirahat di sini gitu bos, sambil beristirahat. Ini besok mungkin ada lagi ya Pak Jokowi foto-foto gitu bos. Ini di dalam ada tamu bos, jadi Pak Pas Pampres masih siap. Terima kasih. Sembari Bang respon Refli yang Harun. menyampaikan. Apa ya? Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas ya, statement-statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya 11.000 triliun % palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya yang mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital yang belum ada pada tahun 1985. Dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah diraba, dirasakan ada cekungan. Nih barangnya ini. Iya. Langsung kami dikatakan memfitnah, ya, menyebarkan ujaran kebencian. Ya, pertama-tama kalau tadi teman-teman mengatakan kok agak telat, jangan salahkan Mas Refli dan yang lain, salahkan saya, ya. Karena memang saya terlambat, karena saya harus mengantar dua ahli yang juga dalam tim kita, ya, yaitu Profesor Hamidah dan juga Dr. Didit Wijayanto Wijaya di Polda Metro Jaya. Jadi tadi karena Jumatan, jadi harus menunggu sedikit petugasnya ready dan baru masuk, ya. Jadi itu termasuk yang akan kita pakai, dan juga termasuk beberapa hari yang lalu ketika Prof. Henry Subiakto itu juga memberikan muatan-muatan, memberikan nilai-nilai tentang undang-undang yang kemudian hari ini kita daftarkan ke MK. Jadi hari ini kita bersama Balalerte di bawah koordinasi Mas Dr. Profesor Refli Harun, ada di sini Mas Jamada Girsang, kemudian juga ada Pak Mulyadi, ada Pak Ramdan, ada juga Pak Tony dan kawan-kawan yang lain, ya, termasuk Pak Taufik dan lain sebagainya. Ini serius. Ada Pak Wirawan Adnan, waduh, siap. Ada Aziz Yanuar. Ya, Pak Ada Aziz, dan juga Pak Joni. nggak lupa dibersamai oleh ibu-ibu KNPRI di bawah Bu Mary, ya, gitu. Itu kita bersama-sama ya ingin menegaskan bahwa kami ini serius, ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi.
Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian, kami itu, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27 pasal 28 dan juga pasal 32, 30 sesuai dengan keterangan ahli yang hari ini disampaikan juga oleh Prof. Hamidah, Pak Dr. Didit, kemudian Prof. Henry Subiakto dan juga beberapa yang lain ya. Jadi sekali lagi kita bersikap tolong pegang kan, Mas? Ya, tolong. Ya. Kita bersikap tegas, kita tidak omon-omon, kita tidak kemudian melakukan hal yang angan-angan, tapi kita buka kaos. Buka kaos. Ya. Kita tidak hanya talk the talk, ya. Kita tidak hanya tidak hanya only the talk, ya. Tapi kita talk beneran. We talk seriously about this law, ya gitu. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, ada tambahan sedikit dari saya biar saya ingat ya. Mana tadi? Jadi kawan-kawan semua, ya, kita minta pengecualian dari penerapan pasal-pasal ini. Jadi pasal-pasal yang kita permasalahkan tersebut seharusnya tidak berlaku untuk yang namanya pejabat publik. Jadi pejabat publik tidak boleh tersinggung kalau kemudian urusan-urusan publik itu dilakukan penelitian, scrutiny oleh masyarakat. Jadi pejabat publik dan urusan publik. Nah, ijazah, walaupun ini kita menguji norma, ijazah itu kan sudah urusan publik. Ya. Jadi walaupun Pak Jokowinya sudah berhenti, tapi ijazah itu adalah yang dia gunakan untuk menjabat jabatan publik sehingga tidak lagi menjadi barang privat. Tadi sudah menjadi barang publik, karena itu sah bagi siapapun untuk melakukan pengkajian, pengujian dan lain sebagainya, dan tidak boleh dikriminalkan. Ya, masa pengkajian dan pengujian dikriminalkan? Silakan Bang Rismon menyampaikan. Oke, bentar. Kita blokir lagi. Ya, kita tunjukin lagi biar. Terima kasih, Sembari Bang Bang Rismon Refli yang Harun. menyampaikan. Kalau dari pemeriksaan kami terhadap penyidik jelas ya, statement-statement kami itu dipotong seolah-olah tanpa basis, terutama dari saya. Ya, 11.000 triliun % palsu itu dipotong seolah-olah itu ujaran kebencian, fitnah atau apa, tetapi dasar argumentasi saya yang mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi Joko Widodo yang tanpa tanda tangan dosen penguji itu adalah produk dari dokumen digital yang belum ada pada tahun 1985. Dan itu cuma dibantah oleh Dirtipidum dengan pengujian setelah diraba, dirasakan ada cekungan. Ini barangnya ini. Iya. Langsung kami dikatakan memfitnah, ya, menyebarkan ujaran kebencian. Bagaimana pengujian saya, phone identification, dibantah dengan indera perasa. Ya, indera perasa dirasakan ada cekungan. Terus kami disimpulkan oleh para ahli mereka itu melakukan ujaran kebencian itu 11.000 triliun %. Itu sangat ditekankan berulang-ulang pada saat proses penyidikan. Nah, kembali kenapa kami ke Mahkamah Konstitusi, dari sudut pandang saya yang awam, bukan orang hukum, saya kira memang pasal-pasal untuk pencemaran nama baik, fitnah maupun Undang-Undang ITE, ya, pasal 32 dan 35 itu harusnya dilakukan interpretasi yang terkekang kalau saya. Jadi interpretasi yang terkekang, ada batasan-batasan, ada pengecualian-pengecualian. Jadi itu yang kami akan perjuangkan. Bagaimana mungkin ini yang disorot media nasional, bahkan mungkin media internasional saja, ya, pasal-pasal itu bisa dengan semena-mena ya diterapkan kepada kami, bagaimana kepada orang-orang atau peneliti-peneliti, penulis-penulis dan pemikir-pemikir, filsuf-filsuf yang ada di Indonesia ini, itu akan dengan enteng, dengan gampang diterapkan pasal ini yang tidak disorot media nasional. Oleh karena itu, ini sebenarnya perjuangan dari tim PHRRT ya, Bang Refli Harun dan kawan-kawan, ini sebenarnya untuk menyelamatkan anak cucu kita, bukan hanya tentang hak demokrasi, tetapi hak peneliti
dan pemikir di Indonesia. Jangan karena kesimpulan kami itu bertentangan atau melukai atau bahkan membongkar rahasia dari pejabat atau mantan pejabat, langsung parcok itu dipakai untuk menersangkakan orang. Begitu. Terima kasih. Oke. Ya, itu kawan-kawan semua, ada pertanyaan nggak? Biasanya nggak ada pertanyaan, tapi setelah bubar ada pertanyaan masing-masing. Cukup ya? Cukup. Oke ya, kalau cukup kita selesaikan. Ada yang mau komentar dari PH? Nggak ada. Cukup. Nggak ada gambar parcok di sini ya. Ini cuma bajunya aja ya. Ada Ya, tuyul. kawan-kawan semua, terima kasih atas Apa? Yang mana? Tuyul. Oh, ini bukan soal tuyul hari ini, bukan. Oh iya, beda. ini beda tempat ya. Nanti apa? Kemarin kita habis dari sidang di sini, Pak Ya. Bahan. Ya. Pas poin tentang pilpres tentang warga negaraan, kan tentang Anies Baswedan boleh dibaca. Tapi ketika Joko Widodo dan Gibran dianggap sudah dibaca. Loh. Hakimnya Paman Anwar Usman. Walah. Iya. Enggak, itu soal lain ya. Soal lain ya. Jadi kita berharap bahwa 9 hakim konstitusi ini akan berlaku netral, independen. Kalau netral aja giginya 0. Oh iya, bisa didorong. Independen itu adalah bagaimana berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan sumpahnya. Oke. Dan kita berharap bahwa ya interpretasinya akan mengarah kepada bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap pasal-pasal yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berpikir. Ya. Apalagi dalam ranah demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Itu saja ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Assalamualaikum teman-teman warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Merdeka. Not only talk the talk. We walk the talk. Iya. Not only petok. Bukan not only. Bang, tanya dikit Bang, ini informal. Iya. Itu surat keterangan Gibran Agustus 2019 itu bisa digugat nggak di sini? Akan diuji di Mahkamah Konstitusi? Dengan cara melingkar. Melingkar. Ya, kita menguji norma pasal 222 ya. Mengenai syarat ijazah boleh lagi yang ijazah. Sama yang tuyul. sehingga Tuyul nanti ya. Katanya nggak ada tuyul. Terus Bang, ya itu nanti kemudian kita minta bahwa persyaratan tersebut memang dengan menunjukkan ijazah asli. Ya. Jadi tidak cukup dengan kalau ijazahnya nggak ada, ya artinya tidak memenuhi syarat. ijazah SMA-nya kan nggak ada. Ya artinya tidak memenuhi syarat karena ini subject to impeachment. Harusnya kan. Ininya nggak ada. Nah, itu namanya impeachable nanti. Oke, syarat RJ dari kami seperti yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung di ILC, RJ, ya. The real RJ adalah Pak Jokowi meminta Wapres Gibran mundur secepatnya, baru kita bisa RJ. Jadi gini ya. Yang dimaksud surat kayak gini. Jadi gini. Jadi disandingkan di sini. Ini modal jadi Wapres ini, ya formatnya format surat keterangan RT RW atau puskesmas surat sakit. Dan saatnya udah kepala TU. Oh, kepala TU. Ini bisa jadi Wapres nih. Oke, kalau soal lain memang kita tentu ya, ini soal ada dua hal besar. Satu soal ijazah palsu ini, dua adalah soal ijazah Gibran yang tidak palsu, tetapi tidak ada. Tidak ada. Ya, beda kan? Ini bukan milik Gibran ya, bukan. Kayak gininya dia nggak punya. Nah, jadi kita itu perjuangan lain ya, tetapi intinya adalah ini perjuangan untuk kebenaran dan keadilan. Ya. Oke, Terima kasih ya Bang. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.